Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda selalu sehat ya teman-teman. Untuk video kali ini yaitu bagaimana sih cara atau ciri-ciri DOD yang berkualitas bagus, dan bagaimana cara membelinya supaya kita mendapat DOD yang bagus itu, baik itu untuk DOD pabrikan maupun DOD tetasan rumahan ya teman-teman, lokalan. Jadi begini teman-teman, untuk DOD yang kita beli itu kan kita nggak mungkin mengecek satu persatu ya teman-teman, DOD-nya itu seperti apa, karena sudah ditaruh di dalam box dan disegel ya teman-teman. Jadi kita mengetahuinya DOD itu kualitas bagus ataupun kurang bagus itu terjadi saat box wadah DOD itu kita buka ya teman-teman. Terus cirinya bagaimana? Apa itu DOD yang bagus itu mempunyai ciri kepalanya itu bulat besar ya teman-teman, bulat besar. Kemudian nanti kakinya itu setelah umur 3 hari atau 4 hari, tulang kakinya itu besar teman-teman. Itu tanda kalau DOD itu nanti mempunyai kualitas bagus dan bobotnya besar begitu kalau panen. Lalu kemudian bagaimana kita membeli DOD yang bagus? Itu kan ada beberapa versi ya teman-teman. DOD itu dari mana? Itu DOD pabrikan ataupun DOD yang tetasan rumahan teman-teman, tetasan sendiri. Artinya begini ya teman-teman, untuk DOD yang pabrikan tentunya kualitasnya tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman. Sudah hampir pasti itu sudah pilihan dan bagus untuk DOD pabrikan ya teman-teman. Lalu untuk yang DOD tetasan rumahan bagaimana supaya kita mendapat DOD yang bagus dan mempunyai spek besar? Itu begini teman-teman. Kalau kita membeli DOD rumahan itu, tetasan rumahan itu sebaiknya itu mengetahui indukannya teman-teman. Jadi indukannya seperti apa dan pakannya bagaimana, itu nanti sangat berpengaruh di kualitas DOD yang kita beli ya teman-teman. Terus lalu kita kan juga nggak mungkin ya teman-teman setiap mau beli DOD itu harus tahu indukannya begini, itu kan kita nggak mungkin seperti itu, nggak mungkin datang ke indukannya langsung ya teman-teman. Jadi kita pun harus juga mempunyai trik teman-teman untuk supaya tidak mengecewakan. Triknya begini, kita tanya-tanya ke peternak lain teman-teman, kita sharing-sharing mengenai pembelian DOD rumahan itu yang bagus di mana, yang amanah di mana, itu kita sharingkan ke teman-teman semua. Saya sudah yakin teman-teman bahwa untuk teman-teman peternak bebek pedaging yang sudah lama, misalkan sudah 1 tahun ataupun 6 bulan lebih, itu sudah tahu teman-teman di mana tempat beli DOD rumahan yang bagus itu di mana. Itu saya kira sudah mengerti dari kata-kata teman-teman atau rekomendasi itu. Namun demikian kita pun harus seleksi, menanyakan juga atau browsing di media
media sosial kan banyak diposting itu penjual DOD. Kita bisa tanya di sana dan juga tanya apa track recordnya penjual itu bagaimana kan, sudah tahu untuk peternak yang sudah lama ya teman-teman. Untuk yang pemula silahkan belajar tanya di peternak yang sudah lama ternak begitu, supaya nanti saat kita membelinya tidak mengecewakan. Mengingat apa itu ternak bebek itu kan tidak membutuhkan biaya yang sedikit teman-teman ya, tapi membutuhkan biaya yang banyak. Jadi sebisa mungkin kita meminimalkan resiko yang terjadi dalam beternak ini, baik itu dari faktor DOD yang kurang bagus ataupun rawatannya kurang maksimal ataupun pakan yang kita gunakan kurang memenuhi nutrisi untuk bebek dan juga perawatan kandang yang kurang maksimal. Jadi semua harus dimaksimalkan teman-teman dalam beternak bebek itu, khususnya pedaging, semuanya supaya nanti hasil akhirnya panen itu bisa memperoleh keuntungan yang maksimal juga. Jadi sedini mungkin kita antisipasi mulai dari pembelian DOD dan juga ciri-ciri DOD yang bagus seperti saya sebutkan tadi, itu salah satunya untuk meminimalkan kita beternak rugi teman-teman. Terus saya tambahkan juga ya teman-teman, untuk bahan pakan campuran yang kita pakai itu jangan terpengaruh sana terpengaruh sini ya teman-teman. Maksudnya begini teman-teman, misalkan kita main ke peternak A, bahan pakannya begini, kemudian peternak B bahan pakan campurannya begitu, peternak C bahan pakan campurannya begini. Itu kita harus juga disaring ya teman-teman, supaya nanti kita tidak kebingungan kita mau memakai bahan pakan campuran yang mana, yang peternak A, B atau C begitu. Itu kira-kira yang terjadi di peternak pemula itu seperti itu teman-teman, termasuk yang saya alami dulu itu seperti itu. Terus begini teman-teman, saya tambahkan lagi ya, ini untuk DOD yang berkualitas bagus itu biasanya begini teman-teman, saat brooding itu pertumbuhannya itu cepat teman-teman ya. Artinya cepat itu cepat mengadaptasi terhadap suhu lingkungan di luar ya teman-teman, itu cepat sekali. Misalkan untuk DOD yang bagus nanti masa broodingnya itu enggak lama teman-teman, 1 minggu atau 8 hari turun ke tanah, atau 7 hari sudah turun ke tanah, itu sudah bisa teman-teman, sudah berani. Karena apa, DOD itu kalau kualitasnya bagus, baik itu DOD pabrikan ataupun DOD rumahan, tetasan rumahan yang bagus, itu pasti nanti misalkan umur 6 hari gitu aja kan sudah terlihat lincah-lincah begitu ya teman-teman, tidak lincah-lincah, tidak ada yang nyekukruk istilahnya kan begitu. Jadi biasanya masa broodingnya singkat untuk DOD yang bagus itu, 7 atau 8 hari sudah bisa kita turunkan ke kandang pembesaran. Saya kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.